Halo, di depan saya ada Samsung Galaxy Tab S 10 Lite dan Huawei MatePad 11,5 dan dalam video ini kita akan memeriksa tab mana yang lebih baik untuk menggambar dan berkreasi. Baiklah, mari kita mulai. Mungkin mari kita mulai dengan layar dan baterai. Kalau Huawei kita diberi layar kertas matte. Rasanya benar-benar seperti saat Anda sedang menggambar atau melukis, karena tekstur permukaan layarnya terasa sangat mirip seperti Anda sedang menggambar di atas selembar kertas asli. Ponsel ini juga memiliki fitur anti-silau, jadi layarnya tidak terlalu memantulkan cahaya, khususnya seperti Samsung karena layarnya yang berbahan kaca. Dengan demikian, penggunaan ponsel ini menjadi lebih nyaman. Jadi ya, itulah perbedaan terbesar dalam hal itu. Bagi saya, rasanya sedikit lebih nyaman menggambar di Huawei, tetapi tentu saja kami memiliki hal-hal lain yang perlu dibahas dan perbedaan lainnya. Jadi, Huawei memiliki refresh rate layar yang lebih besar dibanding Samsung, karena pada Huawei kita memiliki 120, sedangkan pada Samsung kita memiliki 90. Jadi akan terasa sedikit lebih halus di Huawei daripada di Samsung. Namun ada hal lain yang perlu kita ingat. Hal terbesar yang perlu kita ingat adalah bahwa Huawei, berbeda dengan Samsung, tidak mendukung semua aplikasi yang biasanya tersedia atau dapat digunakan di perangkat Samsung, sehingga beberapa aplikasi mungkin tidak bisa diakses di perangkat Huawei. Karena pada perangkat Huawei, kita tidak memiliki sistem operasi Android dan juga layanan Google yang memang tidak didukung. Sehingga dalam hal ini kita memiliki akses yang lebih luas dan beragam ke aplikasi-aplikasi kreativitas serta aplikasi melukis di perangkat Samsung. Itulah keunggulan utama dari Tab S10 Lite. Selain itu, Huawei memiliki baterai yang sedikit lebih besar dan bisa bertahan lebih lama. Namun Samsung misalnya memiliki perangkat lunak yang lebih kuat. Kita juga memiliki akses ke Samsung AI yang merupakan fitur yang sangat keren. Seluruh ekosistem AI dan semua fiturnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di dunia nyata. Huawei. Di sini kita memiliki aplikasi Pen App yang memungkinkan kita melakukan banyak hal dalam hal kreativitas, membuat catatan, dan hal-hal lainnya. Di sini kita dapat membuat goresan, kita dapat mewarnai gambar yang sudah jadi, kita dapat membuat gambar baru, kita tentu saja dapat menggunakan AI untuk tingkatkan foto kita. Dan bagi saya itu lebih baik di Samsung. Dan tentu saja akses ke hal-hal lain dan aplikasi lain lebih mudah di Samsung. Karena Anda tahu, kami jelas memiliki Google Play Store di Huawei. Kami memiliki galeri aplikasi Huawei. Dan di sini kita hanya punya akses yang lebih sulit ke aplikasi dan ada kemungkinan besar bahwa aplikasi tersebut tidak akan tersedia di Huawei. Karena ada kekurangan besar aplikasi barat misalnya, tapi ketika Anda membuka zona MPN di sini dan juga saya akan memberitahu Anda bahwa kedua perangkat mendukung pena untuk digunakan menggambar atau mencatat dan semacamnya. Dan di sini kita punya zona stylus. Di sini ada daftar aplikasi yang bisa kita unduh misalnya untuk catatan, anotasi dan melukis. Dan di sini kita punya semua aplikasi. Sedangkan untuk Samsung saat ini kita hanya punya aplikasi pena. Terpasang secara otomatis, tapi di sini juga kita punya aplikasi lain yang bisa kita gunakan dan tentu saja juga Samsung Notes yang bekerja dengan sangat baik. Hal lain yang perlu kita ingat adalah bahwa S Pen yang kita gunakan untuk perangkat Samsung sudah terpasang di dalam kotak produk pada saat kita membelinya. Sehingga Anda tidak perlu membeli pena stylus secara terpisah karena sudah termasuk dalam paket penjualan. Namun, untuk M Pen pada perangkat tablet Huawei, pena tersebut tidak disertakan di dalam kotak saat Anda membeli tabletnya, baik di toko fisik maupun secara online. Anda harus membeli M Pen secara terpisah sebagai aksesori tambahan, sehingga Anda perlu mengeluarkan sedikit uang ekstra jika ingin membeli stylus tersebut.
Jadi, pada akhirnya Anda hanya perlu menjawab untuk diri sendiri opsi mana yang lebih baik untuk Anda. Bagi saya lebih suka pena sudah terpasang karena saya tidak ingin membayar lebih untuk pena tersebut. Saya senang di Samsung, saya bisa dengan cepat membuka catatan, membuat catatan baru, dan mencoba semua fitur itu. Fitur-fiturnya saya bisa mengunduh banyak aplikasi secara gratis dari Play Store. Saya punya akses besar ke banyak aplikasi, dan banyak sekali aplikasi yang bisa saya unduh untuk misalnya melukis, menggambar, dan mencatat. Sementara di Huawei, seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya, itu sedikit, maksud saya sedikit, jauh lebih sulit untuk mengunduh aplikasi-aplikasi tersebut. Dan menurut saya aplikasi-aplikasi yang ada di Huawei Mate 4 Creativity untuk mencatat sedikit lebih buruk dibandingkan di Samsung. Bagi saya Samsung lebih baik dibuat untuk itu, dan ada ide yang lebih baik untuk semua aplikasi tersebut di Samsung. Sekarang mari kita bandingkan pena-pena itu, stylus yang tadi saya bicarakan. Pena dari Huawei sedikit lebih besar daripada S Pen. Pena ini juga sedikit beratnya sedikit lebih berat daripada pena Samsung, tapi saat digunakan kedua pena ini, keduanya sangat nyaman digunakan. Dan bagi saya, itu bukan perbedaan yang besar. Kita juga punya akses ke pintasan, bagaimana kita bisa dengan cepat membuka kuas. Itu sedikit berbeda karena pada S Pen, ketika Anda ingin menggunakan kuas, Anda hanya perlu menahan tombol ini. Tombolnya ada di sini. Saya harap Anda bisa melihatnya. Saat Anda mulai menahannya, Anda akan membuka kuasnya. Biar saya tunjukkan. Saya akan menggambar sesuatu, sekarang saya akan menahan tombol ini. Tombolnya sangat nyaman untuk ditekan, dan kuasnya langsung berfungsi. Sekarang pada pensil, mari kita juga buat sebuah catatan, dan mari kita menggambar sesuatu dengan kuas. Ketika Anda ingin untuk mulai menggunakan kuas dengan cepat, Anda perlu menggunakan pintasan. Kita harus mengetuk 2 kali pada bagian pena ini, dan Anda dapat melihatnya di sini, tepat di bagian atas layar. Saya berganti antara kuas dan pensil. Pintasan ini berfungsi cukup baik, fitur yang cukup keren, tetapi di Samsung kami masih memilikinya. Kami tidak memiliki jalan pintas, kami hanya sekadar tombol. Jadi bagi saya tidak ada perbedaan besar dalam hal itu, dan penggunaan S Pen. Pada kedua perangkat tersebut, kami juga memiliki sesuatu yang disebut, sebenarnya pada Hawaii disebut kami memiliki opsi stylus, kami memiliki script gratis. Jadi kita bisa menulis langsung ke dalam kotak teks hal-hal yang ingin kita cari di sini. Kita juga punya gestur dan fitur lain untuk mengedit teks kita. Biar saya tunjukkan cara kerjanya. Jadi mari kita coba mencari sesuatu. Mari kita ketuk itu. Dan sekarang mari kita perlu menulis tangan dan kita perlu mencari sesuatu. Jadi misalnya kita ingin mencari baterai. Oke, dan seperti yang Anda lihat, pencarian telah berhasil dilakukan. Sekarang ketika kita melakukan sesuatu seperti itu akan dihapus. Mari kita coba cari sesuatu yang lain mungkin. Terkadang fitur ini tidak mau berfungsi dengan baik, saya tidak tahu kenapa. Jadi mari kita tulis advanced. Dan bahkan kadang-kadang hurufnya tidak dikenali dengan benar. Dan itulah sebabnya kadang-kadang berhasil, namun kadang-kadang juga tidak berhasil. Kadang-kadang Anda hanya perlu mencoba beberapa kali jika ingin menggunakan fitur ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa FreeScript ini bekerja cukup baik. Tapi bagi saya misalnya tidak ada masalah dalam mengenali huruf-huruf yang baru saja saya tulis tangan di Samsung.
Di sini tentu saja Anda memiliki semua fitur tentang bagaimana Anda bisa menggunakan free script. Anda bisa membuat spasi di antara huruf-huruf tersebut. Tapi di Samsung kita juga punya fitur itu. Biar saya tunjukkan di pengaturannya. Ada di sini fitur lanjutan S Pen. Itulah S Pen untuk mengirim pesan teks. Saya akan menunjukkan bahwa itu benar-benar berfungsi. Jadi mari kita coba. Kami ingin mencari semua. Di sini kita memiliki bilah pencarian. Dan bagi saya itu juga tata letaknya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Huawei karena bilah pencariannya jauh lebih besar. Pada Samsung dan ditempatkan lebih baik di layar. Dan lebih nyaman untuk menulis. Bagian layar ini dilakukan di sini pada bilah pencarian kecil ini, tapi itu pendapat pribadi saya. Untuk Anda mungkin sedikit berbeda. Jadi saya akan tunjukkan bahwa kita juga bisa menulis tangan sesuatu untuk mencarinya. Jadi mari kita coba cari mungkin fitur cerdas yang kita butuhkan. Kita cukup menuliskan ya. Oke, dan Anda bisa lihat bahwa itu berfungsi dengan baik. Dan juga ketika berbicara tentang mengenali tulisan menjadi huruf yang sebenarnya, di Samsung menurut saya lebih mudah dan perangkat melakukannya lebih baik dibandingkan di Huawei. Karena Anda bisa lihat saat saya mengetik sesuatu di Huawei, beberapa huruf tidak dikenali dengan benar. Dan kata yang muncul di bilah pencarian bukanlah kata yang saya cari. Di Samsung kita tidak mengalami masalah itu. Sebenarnya saya tidak mengalami masalah itu saat ini. Tapi hanya untuk memberitahu Anda. Saya sudah menggunakan perangkat-perangkat ini selama beberapa waktu. Dan teksnya memang lebih baik dikenali dan diubah menjadi teks pada perangkat Samsung. Jadi sekarang mari kita coba mengetik kenyamanan mata. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, memang terasa jauh lebih nyaman dan menyenangkan menulis di posisi layar seperti ini. Daripada menulis di sini seperti itu, yang terasa kurang nyaman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan utama antara M Pen dan juga fitur-fitur yang dimiliki oleh S Pen. Jadi ya, perbedaan terbesar adalah pada Huawei kita punya layar seperti kertas, sedikit lebih nyaman untuk menulis di atasnya dibandingkan dengan layar kaca dari Samsung. Rasanya memang sedikit lebih nyaman menulis di layar paper matte milik Huawei. Kita punya refresh rate yang lebih tinggi di Huawei, yaitu 120 Hz, sedangkan di Samsung hanya 90 Hz. Dan perbedaan terbesar seperti yang saya katakan adalah pada fitur dan aplikasi yang didukung. Jadi di Samsung kita punya akses yang lebih luas ke semua aplikasi yang ingin kita unduh dari Play Store. Ada jauh lebih banyak aplikasi yang bisa kita gunakan dengan S Pen untuk meningkatkan kreativitas, mencatat dan membuat gambar. Sedangkan di Huawei, kita tidak memiliki akses ke layanan Google dan karena itu kita juga tidak bisa mengakses Play Store. Dan kita tidak bisa mengunduh sebanyak aplikasi seperti yang bisa kita lakukan di Samsung. Jadi kita perlu mengingatnya. Dan juga fitur AI yang dapat membantu Anda mengetahui gambar dan lukisan kita lebih baik di Samsung Galaxy. Keseluruhan AI diproyeksikan jauh lebih baik daripada di Huawei. Jadi ketika menyangkut hal itu bagi saya akan memilih Samsung. Dan juga perbedaan besar yang hampir saya lupa bahwa saya pernah memberitahu Anda sebelumnya bahwa pensil M tidak terpasang pada Huawei. Ketika Anda membeli perangkat ini, Anda perlu membelinya secara terpisah. Jadi Anda perlu membayar lebih untuk pensilnya. Sedangkan S Pen pada Samsung, S Pen-nya sudah terpasang di perangkat Anda. Anda tidak perlu membayar ekstra untuk itu. Dan itu cukup menyenangkan. Kita tidak perlu membayar tambahan. Kita membeli perangkatnya dan kita sudah bisa langsung menggunakan S Pen kita. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.